hambanya, Pastor Dotoni, akan memberikan pesan-pesan untuk awal tahun 2021. Biarkan kita membuka hati untuk pesan-pesan apapun yang Tuhan berikan lewat hambanya Pastor Dotoni. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu. Berkati firman, berkati kami semua Tuhan, dan kehendak Elohim ada di tempat ini, dan nama Elohim dimuliakan. Di dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Shalom. Ya, hari ini kita akan bahas tentang doa. Sudah yang kasih dalam Tuhan, kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Yakobus. Kitab Yakobus pasal yang kelima. Kitab Yakobus pasal yang kelima, ayat 16 sampai dengan 20. Ayat 16 sampai dengan 20. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berkata pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kami menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah, barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang benar, sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Alkitab berkata bahwa doa orang benar besar kuasanya. Perlu saudara tahu, doa yang didengar Tuhan bukan melihat kedudukan, baik itu rakyat, baik itu raja, baik itu presiden, baik itu menteri, atau orang miskin atau orang kaya. Tapi doa yang didengar Tuhan adalah doa dari ketulusan hati, doa dengan segenap hati, doa yang punya tujuan murni. Doa bukan supaya dilihat orang banyak, kelihatan hebat, kelihatan sastrawan atau macam-macam. Tapi doa yang benar adalah doa yang tulus. Perlu saudara tahu bahwa Tuhan tidak melihat rupa, Tuhan tidak melihat harta, tapi Tuhan melihat hati. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya belajar tentang doa itu dari ibu saya. Mama saya pada waktu dia bertobat percaya Tuhan Yesus. Nah, saya tuh punya seorang ayah itu penjudi. Dan dia suka judi, dan judi dari SD. Dan sekolahnya SD juga tidak lulus. Jadi lulusannya lulusan Doremi, yaitu kartu domino. Nah, saya punya ayah itu lulusan SD tidak lulus dan itu kartu domino aja. Kerjanya judi, dan main perempuan. Nah, pada waktu mama saya bertobat percaya Tuhan Yesus, nah, mama saya berdoa supaya ayah saya bertobat. Perlu saudara tahu bahwa doa yang ada kuasa adalah doa yang punya tujuan tulus untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memperkaya diri, bukan ingin supaya dipuji, bukan ingin supaya dilihat orang itu suci, tetapi doa yang benar adalah doa dari hati, ketulusan, dan doa yang punya tujuan untuk kemuliaan Tuhan, tujuan untuk menjadi berkat. Plus sudah tahu, kalau engkau berdoa untuk ambisimu, untuk hidup dalam dosa, dan membuat engkau jatuh dalam dosa, pasti Tuhan tidak akan mau menjawab. Tuhan mau menjawab doa kita kalau doa itu membuat kita menjadi berkat,
menjadi alat Tuhan dan menjadi sesuai rencana Tuhan. Maka doa itu yang Tuhan jawab melebihi apa yang kita pikirkan dan melebihi apa yang kita doakan. Nah, pada itu Mama saya berdoa. Memang saudara, waktu kita berdoa itu banyak serangan setan. Setan berusaha menghambat supaya kita ini putus asa, supaya kita ini khawatir, supaya kita ini bingung, supaya kita ini tidak fokus, tidak melihat Tuhan. Nah, makanya kalau kita berdoa dekat dengan Tuhan, itu setan itu selalu menggoda banyak sekali. Ya, kenikmatan-kenikmatan dunia. Kalau ingat, godaan setan itu pertama adalah apa? Kasih hambatan dulu, kasih tantangan, kasih rintangan, kasih cobaan yang berat-berat, yaitu apa? Tekanan. Ingat saudara. Makanya banyak orang karena depresi mengambil jalan sesat, jalan pintas. Nah, itu godaan setan. Setan menekan dengan apa? Tekanan. Tekanan, itu tekanan apa? Supaya stres, supaya depresi, supaya tidak bisa fokus dan tidak bisa melihat Tuhan. Tetapi kalau ditekan tidak bisa, setan akan menggoda dengan berkat. Nah, makanya banyak orang jatuh dalam dosa itu justru pada waktu diberkati, bukan pada waktu susah atau kondisi stres, tapi justru pada waktu diberkati. Karena pada waktu orang diberkati, banyak yang lupa siapa yang memberkati. Makanya rata-rata laki-laki ini ya, jatuh dalam dosa itu pada waktu kaya raya. Misalnya punya uang banyak, langsung mata kedip-kedip. Ada duit. Nah, tapi kalau tidak ada duit, siapa yang mau? Nah, jadi makanya orang jatuh dalam dosa itu, laki-laki itu kebanyakan pada waktu diberkati. Makanya kalau saudara diberkati, hati-hati, ingat Tuhan. Saudara harus ingat siapa yang memberkati. Selalu fokus, selalu percaya bahwa Tuhan itu menyertai dan engkau harus melihat anugerah Tuhan. Jadi pertama ada tekanan, itu godaan setan. Kalau sudah berdoa mencari Tuhan sungguh-sungguh, mencari kehendak Tuhan, rencana Tuhan, godaannya apa? Tekanan, ditekan dulu. Setan akan menggoda dengan tekanan. Yang kedua, kalau tidak berhasil dengan tekanan, setan akan menggoda dengan apa? Ingat, berkat. Makanya banyak orang itu lupa pada waktu diberkati. Benar, Thomas? Nah, makanya hati-hati. Nah, pada waktu banyak order, banyak berkat, lupa berdoa, bahkan tidak ke gereja karena sibuk ngurusin uang, toko, pabrik, kantor, semua hari. Makanya dalam hidup ini adalah kalau kita bisa menikmati dua, yaitu apa? Makan dan tidur. Betul, Thomas? Makanya saudara, sekalipun engkau kaya, tidak bisa tidur, ingat, sia-sia, tidak ada gunanya. Karena nikmatnya hidup itu adalah makan dan tidur. Engkau punya uang banyak, tetapi ingat, kena gula, diabetes. Setiap hari, ingat saudara, tidak boleh makan nasi, tidak boleh makan ini, makan itu, makan ini, makan itu, makan ini, macam-macam. Dan ingat, karunianya apa? Hanya melihat saja. Jadi saya beritahu, makanya saudara, orang kaya itu tidak harus dilihat dari harta, tetapi kalau dia bisa menikmati makan dan tidur,
Itu dalam kitab Pengkhotbah. Amin, Thomas. Sekalipun terkenal, tidak bisa tidur, stres. Lama-lama apa? Stroke. Setelah itu apa? Selesai. Jadi apa gunanya kekayaan? Makanya ingat, waktu engkau diberkati, jangan lupa siapa yang memberkati. Ingat, banyak orang jatuh dalam dosa pada waktu justru waktu diberkati. Waktu terkenal, waktu kaya raya, waktu banyak order. Ingat, setan goda itu supaya engkau tidak ada kesempatan untuk berdoa. Karena dengan berdoa, disitulah kita berjaga-jaga. Dengan berdoa, kita ingat Tuhan. Dengan berdoa, ada protek, ada perlindungan Tuhan. Nah, saya punya mama, pada waktu itu dia berdoa untuk ayah saya supaya bertobat. Papa saya ini bukannya tambah bertobat, tambah nakal, tambah kacau, ngomongnya kotor, ngata-ngatain macam-macam. Nah, tetapi mama saya berdoa sungguh-sungguh. Ingat, Elia adalah orang biasa, sama seperti kita. Artinya sama-sama pernah lapar. Betul, Thomas? Sama-sama kita ini adalah apa? Minum air. Sama-sama kita ini manusia, bukan monyet. Nah, itu. Nah, tetapi Elia berdoa sungguh-sungguh. Nah, ingat. Nah, Elia berdoa sungguh-sungguh untuk keselamatan Israel. Ingat, saudara, doa yang dijawab Tuhan, doa yang ada kuasanya adalah doa dengan tulus, kesungguhan hati, dengan tujuan memuliakan Tuhan. Dan sesuai rencana Tuhan. Bukan untuk kedagingan, bukan untuk ambisi, bukan untuk mencari nama dan mencari kekayaan, tetapi doa dengan ketulusan. Maka dalam doa Bapa kami, berikanlah kami makanan kami secukupnya. Nah, itu saudara. Nah, ingat saudara, orang kekenyangan terlalu banyak makan, sakit perut juga, saudara. Nah, apa yang terjadi? Mama saya berdoa, bukannya papa saya bertobat, tapi tambah kumat. Malah ngata-ngatain mama saya, maki-maki mama saya, bahkan ngusir mama saya. Nah, tetapi mama saya mengampuni papa saya. Ingat, doa bisa tidak dijawab Tuhan karena ada dosa. Misalnya kekecewaan, akar pahit, setelah itu dendam, iri, dengki. Nah, itu harus dibereskan dulu. Makanya Alkitab berkata, kalau engkau mengampuni, maka Bapamu pun mengampuni. Nah, mama saya itu ada kekecewaan dengan papa saya karena bertahun-tahun menikah, 20 tahun menikah, hidup papa saya itu kacau, dan main perempuan judi, dan tidak bertanggung jawab sama anak-anaknya. Mama saya beresin itu, ampuni papa saya, berdoa. Dan doa mama saya adalah satu, Tuhan, jamah suamiku supaya bertobat, percaya Tuhan, melayani Tuhan, dan hidup sesuai rencana Tuhan. Ingat, doa yang ada kuasa dan dijawab Tuhan adalah doa yang memuliakan Tuhan dan sesuai kehendak Tuhan. Maka doa itu dijawab melebihi apa yang didoakan. Nah, mama saya diusir keluar, semakin didoain malah tambah parah papa saya. Tapi ingat, tetap tekun dan percaya. Apa yang terjadi? Dia doa sungguh-sungguh, mama sudah sungguh-sungguh, mama saya diusir keluar minggat.
pada waktu keluar rumah diusir papa saya, mama saya dapat suara Tuhan. Suaranya gini, laki-laki yang kelakuannya seperti keledai liar, aku datangi. Apa yang terjadi, saudara? Kira-kira jam 2:30, jam 2:30 itu, saudara. Ini kesaksian papa saya, saudara. Ada seorang laki-laki tinggi besar, papa saya cerita. Waktu itu papa saya tidur, dipegang kakinya. Waktu dipegang kakinya, papa saya kesakitan. Dan dia ngelihat laki-laki itu. Dan laki-laki itu berkata apa? Dan itu adalah malaikat Tuhan. Hai laki-laki yang kelakuannya seperti keledai liar, bertobat ke gereja. Apa yang terjadi, saudara? Papa saya langsung bangun, kakinya pincang, jalannya pincang. Langsung dia nyari mama saya. Waktu ketemu mama saya, dia berkata, "Mi, kita ke gereja." Loh, ini kan bukan hari Minggu. Pokoknya ke gereja. Aku takut sekali, katanya. Dan apa yang terjadi? Papa saya ke gereja. Dia berkata apa? Bukan hari Minggu. Sendirian sama mama saya di gereja. Dia berkata, "Hai laki-laki yang tinggi besar, aku sekarang ke gereja tobat." Dan apa yang terjadi? Sejak hari itu papa saya bertobat. Dan papa saya itu suka naik motor, dia pelayanan, nganterkan mama saya, doakan orang-orang, dan nasihatin orang-orang yang supaya bertobat. Nah, dari situ saya lihat apa? Dan papa saya meninggalnya pun, saya masih ingat, dia meninggalnya pun bagus, saudara. Kenapa? 2 minggu sebelum papa saya dipanggil Tuhan, Tuhan bicara sama saya bahwa suruh nyiapin tanah kuburan. Makanya saya cari adik saya untuk cari tanah kuburan di Delingan. Dan setelah dapat lihat-lihat tanah kuburan, saudara, itu kira-kira awal Januari, kira tanggal 13 Januari. Tanggal 13 Januari itu, saudara, tahun 2018 ya. 2018 itu kira-kira tahun 2017 2018 lah ya. Januari pokoknya. Nah, itu apa yang terjadi? Tuhan panggil papa saya, "Daud, ayahmu kupanggil pulang." Di papa saya itu sehat. Saya telepon papa saya telepon mama saya beritahu adik saya, dan omong-omong papa saya, "Pak, mau dipanggil Tuhan, siap-siap." Makanya dia itu hari itu dia siapin pajak-pajak dilunasin, setelah itu semua diberesin. Jadi waktu mau meninggalnya pun papa saya itu udah siap-siap semua, termasuk STNK diberesin semua. Setelah itu minta maaf sama tukang pijetnya, karena tukang pijetnya tua, adalah. Nah, setelah itu minta maaf sama mama saya, minta maaf sama banyak orang, adalah. Dan apa yang terjadi pada hari yang ditentukan Tuhan? Apa yang terjadi, saudara? Tuhan bicara sama saya, nanti batasnya jam 10 malam. Nah, waktu jam 9:30 malam, saya berdoa Tuhan di Surabaya, dan apa yang saya lihat, papa saya di Surabaya, papa saya ada di Solo. Saya lihat dadanya dipegang-pegang gini. Dan tiba-tiba ada cahaya terang keluar dari tubuh papa saya, plus naik ke atas. Tiba-tiba ada pintu terbuka. Des. Dan tiba-tiba ditok 6-9 tahun. Baru saya mengerti, saudara. Jadi kalau kita itu mati dalam Tuhan, langsung di Firdaus, itu dihitung sejak dalam kandungan. Waktu sel telur dan sel sperma jadi satu, itu dihitung hari pertama. Jadi dihitung dari sejak dalam kandungan. Makanya orang yang menggugurkan kandungan, itu pembunuhan. Terbuka gini, des.
Tiba-tiba papa saya masuk. Di situ saya lihat banyak manusia, saudara, itu orang-orang yang dalam Tuhan, bercahaya putih semua. Nah, roh-roh, saudara. Jadi roh-roh yang orang yang percaya Tuhan dalam Tuhan, itu rohnya ada di Firdaus. Nah, rohnya ada di Firdaus. Nah, badannya ada di bumi. Dan apa yang terjadi, saudara? Begitu terbuka gini, des. Tiba-tiba ada Stefanus Pinky, hamba Tuhan yang meninggal. Itu 2017. Jemput papa saya ngomong gini, kok Jangpa ada di sini ya? Kita ketemu lagi. Jadi kita kalau di Firdaus saling mengenal. Ya Thomas, nanti kita saling mengenal. Dan apa yang terjadi? Papa saya gini, hah? Nah, mereka memuji, menyembah Tuhan. Nah, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, suruh papaku keluar, aku yang gantiin. Tuhan bicara, belum waktunya. Di situ Tuhan beritahu tentang dua mahkota, kemuliaan dan kehidupan, yaitu tentang penginjilan, itu mahkota nomor 1. Dan apa yang terjadi? Saya lihat roh papa saya di Firdaus. Nah, jadi orang-orang yang dalam Tuhan, rohnya ada di Firdaus. Jadi kalau kita manusia yang percaya Tuhan Yesus, itu tubuh ada di bumi, roh ada di Firdaus. Untuk menunggu hari pembagian mahkota. Bayangkan, saudara, papa saya masuk Firdaus. Nah, waktu langsung itu pintu tertutup, istri saya telepon, Papi, papa sudah dipanggil Tuhan. Jam 9.45. Ayah saya meninggal, saudara. Dan apa yang terjadi? Bayangkan, masa mudanya murtad, kacau, nakal, bejat, saudara. Wes kacau bin kacau. Bertobat, matinya masuk Firdaus. Ya, itu hebat kan, saudara. Nah, ya artinya apa? Itu pun karena doa dari seorang ibu, yaitu doa mama saya, supaya papa saya itu percaya Tuhan Yesus, menjadi alat Tuhan, rencana Tuhan, sesuai kehendak Tuhan, dan mati masuk surga. Jadi kalau sudah doain orang harus lengkap. Jadi jangan setengah-setengah, yaitu berdoanya supaya bertobat, percaya Tuhan Yesus, dilawat Tuhan, hidup dalam Tuhan, jadi berkat sesuai rencana Tuhan, dan mati masuk surga. Betul enggak, Thomas? Nah, misalnya pelayanan bertobat tapi murtad masuk neraka, kan cilaka. Jadi doanya harus lengkap. Percaya, bertobat, melayani, mati masuk surga gitu. Nah, jadi di situ saya lihat satu hal, saudara. Di situ saya lihat bahwa doa orang benar besar kuasanya. Artinya dari ketulusan. Nah, ada seorang polisi, saudara. Polisi ini pangkatnya waktu itu masih Ibda, Inspektur 2, ya Letnan 2. Nah, sudah kira-kira 10 tahun menikah, tidak punya anak. Nah, kadang dalam hidup ini aneh, saudara. Yang tidak mau punya anak, beranak terus. Yang ingin punya anak, susah punya anak. Nah, tapi ingat, semua harus bersyukur, percaya. Nah, suami ini, istri ini berdoa, saudara. Suaminya sampai berupaya kemana-mana, ada yang nyarankan makan toge. Tahu toge? Toge. Tokolan. Kalau orang Jawa namanya tokolan. Kecambah. Sampai setiap hari makan kecambah, tokolan tuh, sampai wajah kayak tokolan. Nah, tapi tidak bisa punya anak, sampai ke dokter, tiup sana, tiup sini, sampai dia bingung tiup sendiri. Berbagai macam cara dia ingin punya anak. Nah, saya ke
dokter, kemanapun juga, sampai dipijet, diurut, sampai ngurut, saudara. Tetap enggak bisa. Apa yang terjadi? Setelah 10 tahun, dia putus asa. Akhirnya dia berserah. Waktu itu ketemu saya di Akademi Kepolisian Semarang. Saya ngomong, semua cara udah mbok coba. Yang belum adalah satu. Ada apa? Cari Tuhan. Kamu doa, ingat, doa orang benar. Arti orang benar di sini adalah, benar di sini adalah doa yang sesuai kehendak Tuhan, rencana Tuhan, memuliakan Tuhan. Nah, tak suruh berdoa gini, Tuhan, berikan aku anak perempuan untuk jadi alatmu, kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Ingat, doa harus jelas. Menjadi alat Tuhan, rencana Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Suami istrinya akhirnya berdoa. Semua cara udah ditempuh. Dia doa sungguh-sungguh. Tahun itu istrinya hamil, dan sesuai doanya, doanya apa yang terjadi? Dia dapat anak perempuan satu saja. Karena doanya ngomong gini, Tuhan berikan aku anak perempuan satu saja. Ya sesuai kehendak Tuhan, dikasih satu aja. Dan satu itu anaknya perempuan. Dia sering ketemu saya ngomong, satu aja susah setengah mati katanya. Doanya sampai berbagai macam cara, sampai dia makan toge jadi kayak tokolan. Nah, kayak kecambah. Nah, artinya apa, saudara? Jadi kalau saudara berdoa, ingat, hati dengan yang tulus. Kedua, sesuai rencana Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Bukan ambisi, bukan ingin terkenal, bukan supaya dilihat orang. Dan yang ketiga, tekun. Waktu kita tekun dalam Tuhan berdoa, percaya Tuhan menjawab doa saudara melebihi apa yang saudara doakan. Artinya apa? Jawaban Tuhan itu adalah yang terbaik dari semua yang terbaik dalam hidupmu. Amin, Thomas. Jadi saudara, hidupmu harus jadi berkat untuk Tuhan, untuk semua orang, kanan kirimu, dan dimanapun tempat. Amin, Thomas. Oke, Thomas yang lanjutkan. Kita berdoa, Thomas ya. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kerajaan Tuhan datang dan menjadi. Bebaskan kami dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, dan nama Yesus Elohim dimuliakan. Kuasa Yesus Elohim dimuliakan, nyatakan kuasa kasih-Mu Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Haleluya. Thomas, Pak Daud. Thomas, hari Senin saya ada di Kudus ke Semarang. Kalau ada acara ketemu, tapi besok enggak Zoom dulu, saya ke Semarang, Kudus. Oke, Pak Daud. Tuhan berkati. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sama-sama katakan Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan
Mari pagi hari ini sama-sama kita katakan, sungguh ku percaya. Kami katakan mukjizat di pagi hari ini saat kami beribadah raya online service. Kami percaya hadirat-Mu menjamah karena Tuhan Yesus ada di rumah kami masing-masing. Tuhan, Kau sembuhkan, Kau pulihkan. Mukjizat masih ada di tahun 2021. Tuhan, kami katakan sungguh mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan. Amin. Mukjizat masih ada bagi. Sungguh ku percaya. Haleluya. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan, pulihkan. Mari para jemaat, para slow, dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, terutama yang di Pontianak, Jakarta, dan seluruh Indonesia, dan para pemirsa, katakan sekali lagi, sungguh ku percaya pagi hari ini mukjizat, kesembuhan, pemulihan terjadi dalam hidupku. Amin. Oh, sungguh. Mari para jemaat, para slow, para pemirsa, angkat tanganmu. Meskipun di mana engkau berada, angkat tanganmu. Saya melihat, saya merasakan satu angkat tangan, kuasa Tuhan bekerja menghampirimu. Karena Tuhan hadir di setiap rumah masing-masing yang mengangkat tangan. Karena Tuhan maha hadir. Rasakan, rasakan, rasakan. Terima jambahan Tuhan, terima lawatan Tuhan, terima. Hamba berkatakan dalam nama Yesus, apapun sakitmu hari ini, apapun sakitmu hari ini, terima lawatan, terima kesembuhan. Terima, 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 terima. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima. Apapun sakitmu, apapun nama-nama sakitmu, apapun kelemahanmu, apapun persoalanmu, apapun yang kau alami, tekanan-tekanan, apapun, kondisi apapun, Tuhan Yesus penyembuh, Tuhan Yesus penolong, Tuhan Yesus penghakim, Tuhan Yesus dahsyat. Percaya, percaya. Yang sedang terluka, yang sedang tersakiti, tetap percaya. Tuhan hakim, Tuhan maha tahu, Tuhan ajaib, Tuhan ajaib. Diraba-raba-raba, singkaraba-raba-raba-raba-raba-raba-raba-raba. Singkaraba-raba-raba-raba-raba-raba. Sirala-raba-raba-raba. Saya melihat dan merasakan ada yang sedang sakit bagian dadanya. Sakit bagian dadanya. Tuhan sedang menjamah bagian dadamu. Ada yang sedang sakit bagian kepala. Saya merasakan ada yang sakit bagian telapak kakinya. Dan saya merasakan kesembuhan yang terjadi. Saya merasakan seperti ada angin yang mengalir masuk kepalamu dan masuk telingamu. Masuk dalam telingamu seperti hembusan tiupan angin masuk. Masuk. Sembuh. Sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus.
Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. 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 Sikaraba kata karaba sikaraba raba raba raba. Apapun sakitmu pagi hari ini, apapun kelemahan, apapun yang sedang kau perlukan, Tuhan Yesus tidak pernah terlambat menjawab, tidak pernah terlalu cepat, tetapi indah pada waktunya. Bapak, terima kasih kau pakai hamba-Mu Pastor Dotoni di awal tahun ini, di awal minggu, menyampaikan kebenaran firman-Mu dan pesan-pesan Tuhan. Dan biarlah setiap kami yang diberkati, kami boleh sama-sama merasakan jamahan Tuhan, merasakan kuasa Tuhan, merasakan Tuhan Yesus hadir di awal tahun ini. Dan kami percaya kami bisa masuk tahun 2021 di dalam perlindungan, di dalam kekuatan Tuhan, dan dalam kemegahan Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin.